Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Semoga kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Episode kali ini kami kembali mengadaptasi sebuah kisah yang kali ini kami adaptasi dari penulis di akun Twitter @omras ya. Nanti kalian bisa lihat channelnya. Di sana banyak cerita-cerita misteri, mistis yang kebanyakan berasal dari kehidupan pribadi sang penulis. Tidak lupa kami juga mengingatkan kepada sahabat misteri untuk terus mendukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa subscribe ya. Ingat, subscribe itu gratis. Penasaran bagaimana dengan ceritanya? Bersama gua Bang J, selamat datang di Radio Misteri. Cerita kali ini masih ada hubungan dengan sang penulis. Ada hubungan keluarga walaupun jauh dan bukan dari ayahnya. Jadi cerita ini dari neneknya. Cerita ini pun sudah lama, tapi baru-baru diingat setelah diceritakan kembali oleh ibunya. Jadi kata ibunya, dia ini adalah keponakan dari ibunya. Namanya adalah Hepni, bukan nama sebenarnya. Hepni ini kerja di sebuah rumah makan di suatu daerah. Dia pulang sekitar 2 minggu sekali. Sementara ayahnya jadi tukang gojek dan ibunya berjualan sayur mayur di pasar, dibantu oleh 2 orang adiknya. Di rumahnya ada neneknya yang sudah sangat tua dan si Hepni ini sangat menyayangi neneknya. Hingga suatu malam saat Hepni balik ke tempat kerjanya sambil marah-marah karena bertengkar dengan ayahnya yang membela adiknya, sebut saja namanya Isra. Jadi ceritanya waktu itu cuma Isra yang ada di rumah dan dia tidak ingat memberi makan dan memandikan neneknya. Neneknya ini sudah sangat tua, bahkan untuk mandi dan makan pun beliau harus dibantu. Isra memang tidak sepenuhnya salah karena setelah pulang sekolah, dia membantu ibunya mengambil sayur di tempat langganan ibunya dan juga menggantikan ayahnya yang ngojek sebentar. Saat dia pulang ke rumah, dia langsung tidur karena capek. Saat dia terbangun, Hepni sudah pulang dan membangunkan Isra dengan kasar. Baiklah, aku akan pergi mencari rumah kontrakan dan nenek akan ikut bersamaku. Ujar Hepni saat itu saat dibentak oleh ayahnya. Hepni ini terkenal gancang ya atau kuat. Dia suka balap-balapan, bahkan tidak jarang dia terlibat perkelahian dengan para preman-preman yang mengganggu orang-orang. Namun, dia juga punya pacar, seorang gadis keturunan Chinese berusia sekitar 22 tahun waktu itu. Dengan memacu motornya di atas kecepatan rata-rata, tiba-tiba dari arah persimpangan, Hepni kehilangan keseimbangan dan jatuh. Bukan jatuh sih tepatnya, lebih kayak tabrakan tunggal gitu. Dan ia pun terhempas ke aspal jalanan. Entah bagaimana semuanya langsung menjadi gelap. Saat Hepni terbangun, dia ternyata sudah berada di rumah sakit. Kakinya remuk, hancur, dan dianjurkan oleh dokter untuk diamputasi. Namun Hepni bersikeras agar kakinya tidak diamputasi. Beberapa hari pun berlalu. Hepni terpaksa pulang karena biaya rumah sakit yang sangat mahal dan ayahnya harus menggadaikan surat rumah untuk melunasi tagihan rumah sakit. Singkatnya, setelah kejadian itu, Hepni seringkali mengurung diri di dalam kamar. Hingga suatu hari, sahabatnya datang dan memberikan sebotol kecil minyak bintang untuk digunakan mengobati kakinya Hepni. Namun karena parahnya patah tulang itu dan juga sudah cukup lama, akhirnya Hepni pun memutuskan untuk mau meminum minyak tersebut.
Namun di sini kaki Hepni memang sudah ada perubahan setelah dia meminum minyak bintang itu. Tapi untuk bawa motor sih masih bisa. Dan setelah diperiksa, ternyata itu karena ada salah satu remukan atau serpihan tulang kaki Hepni yang tidak menyatu dengan tulang-tulang yang lain. Serpihan itu lumayan besar dan sudah dikelilingi oleh daging. Jadi minyak bintang tidak bisa menyatukan tulang yang sudah dikelilingi oleh daging itu. Jadilah kaki Hepni pincang. Awalnya dia mulai menerima keadaan. Namun ketika mendengar omongan para tetangga yang mencap apa yang terjadi padanya saat itu adalah karma karena Hepni sering melawan orang tuanya. Tapi di sini bukan melawan sih sebenarnya, karena Hepni ini cukup penurut. Meski kadang-kadang bersikap kasar ataupun melawan, tapi itu pasti ada sebabnya. Karena dia sangat menyayangi kedua orang tuanya dan juga adik-adiknya, serta neneknya. Biasalah pertengkaran kecil antara anak dan orang tua. Sejak itulah Hepni kembali mengurung diri di kamar. Dia hanya akan keluar jika memberi makan neneknya ataupun memandikan neneknya. Siapapun tidak dia perbolehkan masuk ke kamarnya. Hingga suatu hari, Hepni ketahuan melukai tangannya sendiri di dapur saat semua orang tidak ada di rumah. Dan ayahnya saat itu pulang untuk mengambil sesuatu, melihat Hepni sedang melukai tangannya. Saat itu Hepni langsung ditampar dan dimarahi oleh ayahnya habis-habisan. Mah, aku sudah tidak tahan mendengar bisikan-bisikan itu setiap hari dan setiap malam. Ucap Hepni menjelaskan kepada ibunya ketika ia dimarahi. Saat itu tidak ada yang percaya padanya. Kau tahu kan, bunuh diri itu dosanya besar. Masuk neraka, Hep. Ujar ibunya. Hari itu Isra pulang dengan wajah murung. Tas dan buku-bukunya rusak. Tasmu kenapa, ha? Dirusak. Jawab Isra singkat seraya mengambil tempat jarum dan benang. Dia berniat menjahit tasnya. Siapa yang merusak? Kenapa kau tak melawan? Tanya Hepni agak kesal. Mana berani aku melawan. Rifki itu kan anaknya guru di sekolahku. Jawab Isra sambil menyapu air matanya. Dia mulai takut saat mendengar nada suara Hepni. Sini, berikan aku tasnya. Ujar Hepni seraya menyambar tas adiknya itu lalu mengambil kunci motornya. Motor itu sudah masuk ke dalam rumah. Karena di tempat itu banyak anak-anak nakal dulu. Kalau naruh motor di luar, bisa-bisa besoknya kaca spion hilang dan sebagainya. Dengan kakinya yang pincang, Hepni mengeluarkan motor itu. Walaupun dengan keadaan seperti itu, dia dengan mudah mengangkat motor lalu pergi. Hepni, jangan. Nanti aku dapat masalah lagi. Ujar Isra berusaha mencegah Hepni. Namun sudah terlambat. Hepni sudah melaju dengan motornya menuju ke rumah Rifki. Orang-orang memang sebenarnya malas kalau sudah berurusan sama si Hepni ini. Karena dia itu kuat. Tapi kuatnya ini gak asli ya. Ada untal-untalan yang membuatnya seperti itu. Setelah beberapa saat akhirnya Hepni sampai di depan rumah Rifki. Di serambi rumah itu ada Rifki dan kawan-kawannya yang sedang asik minum es sirup sambil sesekali tertawa. Saat mereka melihat Hepni, satu persatu teman-teman Rifki menjauh. Setelah melempar tas dan buku milik adiknya yang dirusak oleh Rifki dan kawan-kawan, Hepni langsung memukuli Rifki. Ini untuk setiap lembar buku adikku yang kau rusak. Ujar Hepni. Ibunya si Rifki yang baru pulang memberi sesuatu langsung berteriak-teriak minta tolong saat melihat anak semata wayangnya dipukuli oleh Hepni. Tolong ya, ajari anak Anda ini untuk tidak lagi mengejek adik saya. Saya tahu kami ini orang miskin, tapi saya tidak terima adik saya diperlakukan seperti binatang oleh anak Anda dan kawan-kawannya itu. Bentak Hepni seraya menunjuk wajah Rifki. Matanya lekat menatap ibunya Rifki.
Kau ini seperti kesetanan, ke rumah orang malah mukul-mukul. Apa kau yang tidak diajari sopan santun oleh ibu bapakmu? Bentak ayahnya Rifki yang baru datang. Sopan santun? Kau menanyakan itu kepada saya? Setelah apa yang anak kesayangan Anda lakukan pada adik saya? Ujar Hepni bertanya dengan nada marah. Lalu dia membanting tas dan buku-buku milik adiknya ke depan ayahnya Rifki. Lelaki yang masih mengenakan baju mengajar itu pun langsung terdiam. Hepni mendengus kesal seraya berjalan ke arah motornya lalu menyalakannya. Sesampainya di rumah, Hepni sudah dihadang oleh ayahnya yang baru pulang ojek. Kau buat masalah apa lagi, Hep? Kau tidak memikirkan bagaimana adikmu nanti? Kita di sini tidak salah. Yang salah anak kurang ajar itu. Seenaknya saja merobek dan merusak juga melukis-lukis wajah Isra. Aku sudah sering peringatkan Isra, kalau mereka berbuat jahat lagi, ya harus dilawan. Jangan biarkan mereka menginjak-injak harga diri kita ya. Aku tahu maksud kamu baik, tapi tidak dengan cara kekerasan, Hepni. Kau bisa dilaporkan ke kantor polisi. Jawab ayahnya. Tak ingin berdebat dengan ayahnya, Hepni langsung bergegas masuk ke dalam kamar dan mulai mengunci pintunya. Keesokan harinya, ayah Rifki ke rumah keluarga Hepni. Dia juga membawa Rifki dengan wajah lebam-lebam bekas dipukuli oleh Hepni. Dia mengetuk pintu rumah Hepni. Kebetulan hari itu ayahnya Hepni masih ada di rumah dan sedang sarapan bersama Hepni dan juga Isra. Isra berjalan keluar. Dia lumayan takut dan kaget setelah tahu siapa yang mengetuk pintu. Terlihat Rifki tersenyum sinis ke arahnya. Isra pun menunduk. Mana ayahmu? Tanya ayah Rifki. Ada pak? Panggilkan. Isra bergegas masuk ke dalam rumah memanggil ayahnya. Namun tidak hanya ayahnya, Hepni juga ikut keluar. Begini Pak, si Hepni ini telah menghajar anak saya hanya karena sebuah hal sepele. Saya tahu anak saya salah, tapi untuk meminta ganti rugi dengan cara baik-baik kan bisa Pak. Saya pasti akan bayar semuanya, kata ayahnya Rifki. Hepni hendak menjawab namun dihalangi oleh ayahnya. Saya kemari cuma ingin mengganti uang buku dan tas yang katanya telah dirusak oleh anak saya. Tapi kalian juga harus tahu bahwa perobatan anak saya ini tidak gratis, Ujar ayahnya Rifki. Ayahnya Hepni terdiam. Dia paham maksud dari perkataan laki-laki yang ada di depannya itu. Baik Pak, saya akan mengganti pengobatan anak Bapak. Gak bisa begitu ya, ini semua bukan salah kita. Masuk kalian. Bentak ayahnya Hepni setelah menampar Hepni. Dengan langkah cepat, Hepni bergegas masuk ke dalam kamar. Lalu dia mengurung diri hingga keesokan harinya Hepni tidak kunjung keluar. Awalnya itu semua dicuek-cuekin saja sama ayah dan ibunya hingga menjelang sore. Makanan yang ada di dapur pun tidak disentuh sama sekali. Bahkan neneknya pun mengaku seharian belum makan. Hepni, buka pintu Hep. Panggil ayahnya sembari mengedor-ngedor pintu kamar yang terkunci dari dalam. Isra berinisiatif mengintip melalui lubang yang ada di dinding kamar Hepni dari luar. Awalnya Isra agak kesusahan karena ternyata lubang kecil itu telah ditutupi oleh poster. Tapi dia tidak menyerah. Dengan sebilah kayu kecil, dia mencoba untuk membolongi poster itu dan akhirnya berhasil. Setelah dia mengintip ke dalam kamar dengan sebelah matanya, betapa kagetnya Isra melihat Hepni yang sudah tergantung di dalam kamarnya dengan seutas tali yang diikatkan ke balok penahan pelapon rumahnya. Sontak saja Isra yang ketakutan langsung berlari ke dalam rumah. Di depan kamar Hepni, dia mencoba untuk mendobrak-dobrak pintu kamar itu dengan air mata yang terus mengalir dari kedua matanya. Ada apa Isra? Dengan gugup dan gemetar, Isra menjawab. Hepni, dia gantung diri. Kini isak tangisnya Isra pecah. Ayahnya antara percaya dan tidak langsung ikut mendobrak pintu kamar itu. Dan pintu kamar pun terbuka dengan engsel yang rusak. Benar saja apa yang dikatakan oleh Isra.
Hepni sudah terbujur kaku dengan darah yang sudah mulai mengering di bagian mulut, mata, telinga, dan hidungnya dengan ludah yang menjulur. Ayahnya langsung jatuh pingsan saat itu. Isra segera berlari ke dapur mengambil pisau, dan sesampainya di dalam kamar, dia langsung memotong tali yang mengikat di leher Hepni. Tubuh Hepni yang mulai kaku itu pun terjatuh ke lantai. Hep, bangun! Bangun Hep! Aku minta maaf, ini semua salahku. Ishak Isra seraya memeluk erat tubuh kakaknya. Keadaan itu semakin memburuk saat ibu Hepni pulang. Dia sangat kaget melihat Hepni yang sudah menjadi mayat dan dipeluk oleh Isra. Ayahnya yang tadinya pingsan sudah siuman. Mereka menangisi dan menyesali perbuatan Hepni. Aku sudah terlalu kasar kepadanya. Ishak ayahnya. Singkat cerita, sore itu banyak orang-orang berdatangan ke rumah. Ada yang membawa beras, gula, kopi, dan uang untuk menyumbang. Paman, ini mereka tidak mau mengaji dan menyolatkan jenazah besok, kata salah seorang warga yang membantu pada hari itu. Ayahnya Hepni pun tertunduk. Ya sudah, biar aku yang berangkat ke desa lain untuk cari orang-orang yang bersedia memandikan dan menyolatkan Hepni. Biar aku saja yang berangkat ke desa lain untuk mencari orang-orang yang bersedia memandikan dan menyolatkan Hepni, ujar Isra seraya mengambil kunci motor lalu berjalan ke dalam kamarnya mengambil jaket dan helm. Lalu kemudian sekitar jam 11, Isra datang dengan keadaan basah kuyup. Di desa S ada yang bersedia untuk memandikan jenazah Hepni, dan katanya mereka juga bersedia untuk mengaji, kata Isra. Di desa itu memang begitu. Mereka berpendapat jika menyolatkan, menguburkan, dan lain-lain kepada orang yang mati bunuh diri itu dosa. Makanya jika ada yang bunuh diri di sana, sampai keluarganya bakal jadi nyinyiran orang-orang. Keesokan harinya saat jenazah dimandikan, dari mulut si mayat banyak sekali mengeluarkan darah bergumpal-gumpal. Dan kejadian aneh juga terjadi pada saat mereka mengkafani mayat. Darah tidak berhenti keluar dari telinga dan mulut. Bahkan kain kafannya sudah beberapa kali diganti, darah pun sudah dibersihkan. Entah kenapa setelah dikafani kembali, darahnya kembali keluar dan mengotori kain kafan. Mereka pun memutuskan untuk dibiarkan saja dulu. Baru setelah darahnya habis akan dikafani kembali. Kejadian aneh itu terus terjadi saat darah yang keluar dari mulut dan telinga si mayat sudah berhenti. Tiba-tiba si mayat mengeluarkan suara aneh. Semua yang mendengarnya saling bertatapan. Dan selanjutnya mereka pun mulai mengkafani. Anehnya, kain kafan yang awalnya tadi sudah diukur lebih panjang dari tubuh si mayat malah menjadi lebih pendek, bahkan hampir tidak bisa untuk diikat. Bagaimana ini Pak? Kain kafannya tidak cukup, tanya orang yang dari desa lain yang bersedia membantu, memandikan, dan lain-lain terhadap mayatnya Hepni. Tanpa banyak bicara, ayahnya Hepni pun langsung berangkat untuk membeli kain kafan lagi. Singkat cerita, ayahnya Hepni pulang dan langsung menyerahkan bungkusan plastik hitam itu kepada orang yang tadi mengkafani. Dan saat salah seorang di antara mereka mengangkat kaki jenazah, tiba-tiba dari duburnya mengeluarkan setumpuk kotoran. Tanpa banyak bicara, mereka pun langsung membersihkan kotoran itu. Setelah mereka melalui berbagai kejadian-kejadian aneh, akhirnya hari itu jenazah berhasil dimakamkan. Meski ada beberapa kejadian aneh saat proses pemakaman, seperti ada air berwarna keruh yang keluar dari tanah. Hari itu juga setelah pemakaman, orang-orang mulai mendirikan tenda di atas kuburan. Bukan tepat di atasnya, tapi di sekitar kuburan untuk persiapan mengaji 3 hari 3 malam.
Sementara di rumah Hepni, di sana juga ada beberapa orang ibu-ibu membantu menyediakan bahan-bahan untuk memasak makanan. Malam pertama, setelah acara makan-makan, Isra langsung tidur dan tengah malamnya dia bangun lalu berjalan ke dapur karena untuk mengambil air minum. Saat dia melewati kamar Hepni, dia mendengar suara-suara keretak di lantai. Seperti suara orang yang sedang berjalan-jalan. Isra pelan-pelan menempelkan telinganya ke pintu. Suara itu semakin jelas terdengar dan tiba-tiba suara seperti benda jatuh mengagetkan Isra. Dia bergegas berbalik untuk kembali ke kamarnya, namun tepat saat dia berbalik, ada ibunya yang sedang berdiri di belakangnya. Isra tersentak kaget. Sambil memegangi dadanya, dia menghela napas. Kamu ngapain? Tadi ada suara-suara kayak orang jalan gitu, Mah. Ujar Isra. Ibunya mengerutkan kening lalu membuka pintu kamar Hepni. Di sana tidak ada apa-apa, hanya sebuah kursi plastik yang terjatuh. Ibunya menggeleng. Mungkin itu cuma perasaanmu saja, Isra. Berpindah ke tenda di kuburan. Di sana, salah seorang di antara yang sedang mengaji tiba-tiba ingin buang air. Dan itu harus keluar dari wilayah pemakaman. Saat dia hendak balik ke tenda, tiba-tiba dia melihat sesosok putih kayak pocong di balik pohon-pohon Kamboja yang ada di kuburan. Berbarengan dengan sosok itu, tercium juga bau busuk yang teramat sangat busuk. Orang itu pun langsung membaca bacaan dan seketika sosok dan bau busuk itu menghilang. Dengan langkah cepat, dia pun langsung menuju ke tenda. Setibanya di tenda, dengan nafas ngos-ngosan menceritakan apa yang dia alami kepada teman-temannya. Selanjutnya di malam kedua. Malam itu Isra kembali terbangun di tengah malam karena ingin buang air kecil. Dia mendengar sayup-sayup suara-suara bisik-bisik neneknya. Isra penasaran dengan siapa neneknya bicara. Pelan-pelan dia menuju ke arah kamar neneknya. Dia mengurungkan niatnya untuk pergi buang air kecil. Sesampainya di depan rumah kamar itu, dia menempelkan telinganya di pintu. Tiba-tiba seperti ada orang yang menggebrak pintu dengan keras. Membuat Isra terjatuh saking kagetnya. Terdengar juga suara bisikan, suara seperti suara Hepni yang memanggilnya. Isra semakin gemetaran. Dan setelah dia berdiri, langsung berlari menuju kamarnya. Di dalam kamarnya, Isra masih takut. Pikirannya campur aduk menjadi satu. Sementara ayahnya yang malam itu baru pulang dari rumah saudaranya, di tengah jalan yang sepi, tiba-tiba motornya terasa berat. Dan bersamaan dengan itu, tercium bau busuk. Ayahnya Hepni merasa ada sesuatu yang tidak beres sedang mengganggunya. Dengan nada santai, ayahnya Hepni berkata, Jangan mengganggu. begitu juga di tenda pemakaman. Saat mereka beristirahat sebentar untuk bergantian makan mie. Pada saat mereka sedang makan mie, mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat dan tidak jauh dari mereka. Di dekat sebuah pohon kecil, mereka melihat sosok putih seperti pocong. Sosok itu semakin lama semakin mendekat ke arah mereka. Sontak saja beberapa orang yang lebih muda di antara mereka berlarian terbirit-birit menuju ke perkampungan. Hanya menyisakan seorang laki-laki yang masih mengaji di sana. Laki-laki itu tetap fokus dengan apa yang dia baca, tanpa sedikit pun memperdulikan sosok hantu pocong yang berada di luar tenda tersebut. Orang-orang yang tadinya berlarian sudah sampai di rumah keluarga Hepni. Mereka bahkan tak mau lagi balik ke area pemakaman karena takut. Dan benar saja, keesokan harinya mereka yang mengaji pada pulang. Desas-desus hantu arwah Hepni menyebar ke seluruh desa. Bahkan sampai ke desa-desa tetangga.
dan ada juga beberapa desa yang sudah memagari agar hantu itu tidak masuk ke kampung mereka. Malam demi malam, arwah Hepni menjadi ketakutan baru bagi semua warga. Bahkan hampir setiap warga menjadi ketakutan jika harus pulang malam. Malam itu, Isra yang baru pulang dari rumah pamannya, di tengah-tengah jalan tiba-tiba motornya mogok. Artinya, Isra harus mendorong motornya sampai ke rumah, padahal jarak dari jalan itu ke rumahnya masih lumayan jauh, sekitar 4 km. Dan 2 km diantaranya melewati jalan yang sepi dan gelap. Lalu Isra terus berjalan sambil mendorong motornya hingga tiba di sebuah warung. Dia mampir sebentar untuk membeli minuman. Setelah itu, dia pun langsung bergegas mendorong motornya kembali. Sampai akhirnya memasuki jalanan yang sepi dan gelap, Isra pun mulai ragu. Namun, Isra mencoba untuk membuang semua rasa takut dan ragunya itu. Hingga akhirnya beberapa meter ke depan, Isra mulai merasakan ada sesuatu yang terus memperhatikannya. Hingga tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara. Isra. Sayup-sayup suara itu terdengar, namun Isra tahu itu suara memanggilnya. Tanpa banyak berpikir, Isra berlari sambil mendorong motornya. Namun tiba-tiba motornya menjadi berat dan semakin berat. Tubuh Isra mulai dibanjiri keringat. Dengan nafas yang ngos-ngosan, padahal saat itu jalanan yang dia lalui adalah jalanan lurus dan datar. Sama sekali tidak ada tanjakan. Tidak mau memikirkan macam-macam, Isra mulai bersolawat meski nafasnya terasa hampir habis. Perlahan-perlahan rasa berat itu tadi menghilang. Isra pun menghela nafas lega. "Woi, Isra!" panggil seseorang yang sedang menaiki motor dan singgah tepat di depan Isra. Alhamdulillah Aloy, bisa tolong motorku nggak? Motorku mogok. Jawab Isra penuh harapan. Keesokan harinya, Isra yang sengaja tidak masuk sekolah, iseng-iseng masuk ke dalam kamar Hepni. Di sana dia bermaksud melepaskan poster-poster yang memenuhi dinding kamar Hepni. Dan saat satu persatu poster terlepas dari dinding kamar itu, Isra dikejutkan dengan tulisan-tulisan aneh berupa mantra dan nama-nama bahan untuk membuat untalan kuat. Astaga, apa mungkin ini yang membuat Hepni jadi tidak tenang? Gumam Isra. Isra semakin penasaran dengan semua tulisan-tulisan yang sebagian masih tertutupi poster itu. Saat semua poster dilepaskan, Isra semakin kaget dibuatnya. Ternyata tulisan-tulisan aneh itu memenuhi dinding kamar. Bahkan ada beberapa tulisan yang mengatakan bahwa salah satu bahan harus dari darah setiap keluarga. Aku tidak menyangka Hepni ternyata sudah berbuat sejauh ini. Batin Isra. Dan masih banyak barang-barang aneh di dalam kamar itu. Ada yang tersimpan di kotak belakang lemari, ada yang tersimpan di bawah lemari, bahkan ada yang tersimpan di dalam celana-celananya. Semua Isra kumpulkan jadi satu dan rencananya akan ia kasih tahu kepada orang tuanya. Agar masalah hantu-hantu yang kata orang-orang adalah arwah Hepni ini bisa segera diselesaikan. Saat orang tuanya pulang, Isra pun langsung membicarakan masalah itu. Hingga keesokan harinya, mereka kedatangan pacar Hepni. Dia rupanya belum tahu tentang kematian Hepni. Bahkan dia mengaku sempat beberapa kali diajak Hepni jalan-jalan. Dan saat itu, dia tahu kalau ternyata Hepni sudah meninggal. Sontak saja dia sangat kaget sekaligus tidak percaya. Namun keluarga Hepni meyakinkan kalau Hepni memang sudah meninggal. Dengan wajah pucat, pacar Hepni itu berkunjung ke makam Hepni diantar oleh Isra. Dan ternyata di atas kuburan itu
ada bermacam-macam benda milik si pacar Hepni. Ada ikat rambut yang katanya saat itu ketinggalan saat dia sedang berjalan-jalan bersama. Dia juga mengaku pernah diajak kabur namun dia tolak. Dan setelah dia menolak itulah Hepni tidak pernah lagi berkunjung ke rumahnya. Dia menangis sejadi-jadinya, sedih karena kematian Hepni dan juga takut mengingat dia dijemput siapa untuk jalan-jalan malam. Sementara Hepni sudah meninggal. Sore itu dengan wajah murung, ayahnya Hepni pulang ke rumah. Memang benar, Hepni meninggal belum sempat membuang semua untalan-untalan yang pernah dia untal. Dan juga efek dari minyak bintang itu. Dia sudah terlanjur kita kuburkan, padahal sebenarnya dia masih bisa hidup. Dan kata orang, itu kuburannya harus dibongkar. Hepni harus diberikan air talak dunia. Ini pun katanya hanya mencoba, belum tentu berhasil. Bagaimana? Apa kalian setuju jika kuburan Hepni kita bongkar? Lanjut ayah seraya menatap istri dan anaknya bergantian. Jika itu yang terbaik, aku sih setuju. Jawab si ibu. Isra pun juga mengangguk tanda setuju. Baiklah, kalau begitu, aku akan menemui orang itu lagi. Katanya harus secepatnya sebelum dia benar-benar membawa orang-orang yang dia sayangi pergi. Semoga ini berhasil. Semoga arwah Hepni tenang. Isak ibunya. Kita berpindah ke ayahnya. Dia terus mengendarai motornya hingga malam tiba menuju ke rumah orang yang dia maksudkan. Tiba-tiba ada yang melintas di jalan tepat di depannya. Untungnya dia sempat mengerem. Namun sosok yang melintas itu hanya sekejap di mata dan hilang begitu saja. Si ayah melihat ke kiri ke kanan jalan, namun tidak ada siapapun di sana. Dia pun melanjutkan perjalanan. Tepat di jalanan yang sepi, dia melihat sosok putih di depan situ. Sosok itu tinggi. Saat dia semakin dekat, sosok itu kembali menghilang. Begitu seterusnya hingga si ayah sampai ke rumah orang yang dimaksud. Di sana ayahnya Hepni hanya sebentar. Mereka pun kembali berangkat menuju ke desa tempat kuburan Hepni. Di jalan, mereka seperti diganggu oleh sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan ada 2 orang yang terjatuh dan terluka. Setelah mengalami banyak gangguan, mereka pun akhirnya sampai di pemakaman. Saat mendekati makam Hepni, mereka mulai mencium bau busuk. Bahkan ada angin yang tiba-tiba berhembus kencang. Mereka pun mulai menggali. Singkat cerita, saat papan penutup sudah dibuka, betapa terkejutnya ayahnya Hepni saat melihat jasad anaknya sudah berubah posisi. Bahkan tangannya pun sudah keluar dari pocongan. Saat melihat itu, orang-orang itu segera masuk ke dalam kuburan dan menyuruh ayah Hepni untuk keluar. Di sana dia meminumkan air ke mulut Hepni. Dan saat air sudah masuk ke dalam mulutnya, tiba-tiba terdengar seperti suara orang menarik nafas. Tapi hanya sekali. Orang itu pun bergegas naik dari kuburan. Dari mulut Hepni keluar cairan putih yang berbau. Setelah itu orang tadi menyuruh beberapa orang lainnya untuk membetulkan letak dan posisi jasad. Setelah semua proses itu selesai dan kuburan sudah tertutup, akhirnya pun mereka bergegas untuk pulang dan berpamitan kepada ayahnya Hepni. Terima kasih ya Pak, semoga saja semua ini segera berakhir. Ucap ayah Hepni. Iya Pak, insya Allah. Semoga ya Pak. Kemudian orang-orang itu pun beserta ayahnya Hepni pulang menuju ke rumahnya masing-masing dengan harapan teror-teror dan peristiwa mencekam tidak terjadi lagi di desa mereka. Oke, sahabat misteri, demikianlah
Kisah yang kami adaptasi dari akun Twitter Om Ras. Bagaimana menurut kalian ceritanya? Silahkan langsung komen di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Gua Bang J. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.